많지 않아요? 아, 근데 인도네시아에서 술 문화가 별로 없어가지고. Kejutan budaya Korea Indonesia. Mengapa jalanan Indonesia jauh lebih sopan daripada Korea Selatan? Dalam sebuah segmen acara televisi Korea Selatan yang menjadi viral di media sosial, para panelis studio mengungkapkan keterkejutan mendalam mereka terhadap kehidupan malam dan kebiasaan sosial di Indonesia. Berbeda dengan pemandangan umum di Korea Selatan, di mana individu yang mabuk sering ditemukan tertidur di area publik, panelis Indonesia memastikan bahwa fenomena orang tidur di pinggir jalan hampir tidak ada di negaranya. Pengungkapan ini memicu diskusi menarik tentang bagaimana agama, iklim dan tradisi keramahan membentuk tata krama dan perilaku publik di dua negara Asia yang berbeda ini. Diskusi dimulai dengan perbandingan iklim. Panelis pria Korea yang merupakan pembawa acara bertanya kepada panelis wanita Indonesia, apakah ada musim dingin di negara kepulauan tersebut. Setelah dikonfirmasi bahwa Indonesia sebagai negara tropis hanya memiliki dua musim, kemarau dan hujan. Dan suhu terdingin di daerah dataran tinggi pun hanya berkisar 16 hingga 17 derajat Celcius. Perbincangan beralih ke kenyamanan malam hari. Panelis Indonesia mengiyakan, menekankan bahwa kondisi suhu yang stabil membuat tidur malam menjadi nyaman. Suasana yang cenderung sejuk di malam hari sering dinikmati masyarakat di teras rumah atau warung kopi sebagai bagian dari budaya nongkrong yang santai dan komunal. 인도네시아에는 겨울이 없죠. 네, 눈이 없죠. 그렇지. 눈이 없어요. 진짜 추울 때는 17도? 16도? 밤에는 시원해지죠. 네. 밤에 잠자기가 좀 쾌적하죠. 네. 어디서 자요? 저는 방에서 자죠. 침대. 집에서? 네. Aktivitas ini lebih berfokus pada interaksi sosial dan menikmati jajanan seperti kopi atau teh, bukan konsumsi alkohol berlebihan. Puncak kejutan terjadi ketika pembawa acara mengajukan pertanyaan yang menyinggung fenomena sosial yang sangat umum di Korea Selatan. Orang tertidur di pinggir jalan atau area publik. Terus di Indonesia, nggak ada yang tidur di jalan? Tanyanya. Pertanyaan ini disambut dengan keheranan ringan oleh panelis Indonesia, yang kemudian menjelaskan akar perbedaannya. Panelis pria Korea lain segera menyambung. Habis minum-minum terus tidur di jalan. Panelis Indonesia menanggapi pemandangan yang asing baginya, menjelaskan, di Indonesia tuh enggak ada budaya minum-minum atau mabuk. Reaksi di studio menunjukkan bahwa budaya minum yang ekstrim yang menjadi ciri khas sosial di Korea Selatan dan sering berujung pada pingsan di tempat umum sama sekali bukan bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. 인도네시아에는 겨울이 없죠. 네. 눈이 없죠. 그렇지. 눈이 없어요. 진짜 추울 때는 17도? 16도? 밤에는 시원해지죠. 네. 밤에 잠자기가 좀 쾌적하죠. 네. 어디서 자요? 저는 방에서 자죠. 침대. 집에서? 네. 그러면 인도네시아에서 이 길에서 자는 사람 못 봤어요? 술 먹고 길에서. 인도네시아 길바닥에 많지 않아요? 아, 근데 인도네시아에서 술 문화가 별로 없어가지고. 네, 맞아요. 이산교가 그치. 많으니까. 90%가 있으세요. 저본 적이 없어요. 그 우리나라가 좀 많지 않나요? 한국엔 많지. 많죠. 좀 있으시죠? 많습니다. Klip video tersebut kemudian menampilkan visual yang memperjelas alasan utama di balik perbedaan budaya ini. 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Mayoritas penduduk tanah air memeluk Islam yang ajarannya secara ketat melarang konsumsi alkohol. Fakta demografi ini secara fundamental membentuk norma-norma sosial. Karena minum-minuman keras hingga mabuk adalah praktik yang sangat minim di kalangan mayoritas. Insiden yang terkait seperti Sebelum videonya dilanjut, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita kembali mulai videonya dari sekarang, guys. tidur di tempat umum secara otomatis berkurang drastis. Selain faktor agama, budaya Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan.
kekeluargaan, dan gotong royong. Sikap itu mendorong masyarakat untuk saling menjaga martabat dan menghindari perilaku publik yang dianggap tidak pantas atau memalukan. Seseorang yang tidur di jalanan tidak hanya dipandang aneh, tetapi juga dapat dianggap memerlukan bantuan, sesuai dengan semangat tolong-menolong yang dianut. Keramahan dan perhatian ini lebih mendorong orang untuk segera membantu daripada membiarkan. Panelis Korea kemudian menyadari bahwa di Korea Selatan, pemandangan orang dewasa yang mabuk dan tertidur di stasiun bawah tanah adalah hal yang sangat biasa. Panelis Korea bertanya balik, kalau di Korea ada banyak ya? Yang dijawab serempak oleh panelis pria Korea lainnya. 불신 같아. 회색인 것 같아. Perbincangan itu memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana struktur demografi dan nilai-nilai luhur menentukan tatanan sosial di suatu negara. Sementara Korea Selatan dengan budaya minum yang kuat menghadapi implikasi sosial dari mabuk di ruang publik. Indonesia menunjukkan sisi lain dari kehidupan sosial yang relatif teratur dan minim insiden mabuk. Ini adalah pengingat bahwa di balik citra modernitas, Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional dan spiritualitas yang menghasilkan lingkungan sosial yang tertib dan penuh toleransi. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan kali ini saya akan mengomentari video yang sudah kita saksikan bersama barusan. Jujur, pembahasan seperti ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena kita jadi bisa lihat perbedaan budaya secara lebih dalam, bukan cuma dari permukaan. Yang bikin banyak orang Korea kaget itu sebenarnya bukan cuma soal tidur di jalan, guys. Tapi lebih ke akar kebiasaannya. Di Korea Selatan, budaya minum itu memang sudah sangat melekat. Bahkan sering jadi bagian dari kehidupan kerja dan sosial. Nongkrong setelah kerja, minum bareng atasan, itu hal yang sudah biasa. Jadi wajar kalau efeknya kadang sampai ada orang yang mabuk dan tertidur di tempat umum. Nah, di Indonesia situasinya berbeda jauh, guys. Bukan berarti di Indonesia nggak ada alkohol sama sekali. Tapi secara umum memang tidak menjadi budaya utama. Apalagi dengan mayoritas masyarakat yang memegang nilai agama cukup kuat, khususnya agama Islam, yang jelas melarang konsumsi alkohol. Jadi secara otomatis, perilaku mabuk di ruang publik itu jadi sangat jarang. Selain itu, ada faktor budaya yang menurutku sangat penting, rasa malu dan norma sosial. Di Indonesia, kalau sampai seseorang tidur di pinggir jalan tanpa alasan yang jelas, itu bukan cuma dianggap aneh, tapi juga memalukan. Bahkan, seringkali orang lain justru akan merasa khawatir dan ingin membantu. Ada rasa nggak enak dilihat dan juga empati yang cukup tinggi.
Berbeda dengan di beberapa negara lain, di mana itu sudah dianggap hal biasa dan orang cenderung membiarkan. Lalu, ada juga faktor iklim yang sebenarnya cukup berpengaruh. Indonesia itu negara tropis, malam hari cenderung nyaman, gak ekstrim dingin. Jadi, orang lebih memilih berkumpul santai di warung kopi, ngobrol, minum teh atau kopi. Budaya nongkrong di sini lebih ke arah kebersamaan, bukan pelampiasan lewat alkohol. Sedangkan di negara dengan musim dingin, minuman beralkohol sering jadi bagian dari cara menghangatkan diri atau melepas stres. Dari situ kebiasaan itu berkembang jadi budaya. Jadi, kalau kita lihat, ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk, tapi lebih ke bagaimana nilai, lingkungan, dan kebiasaan membentuk perilaku masyarakat. Dan menurutku, yang patut diapresiasi maksudnya dari Indonesia adalah bagaimana nilai kesopanan, kekeluargaan, dan gotong royong itu masih cukup kuat, guys. Hal-hal sederhana seperti menjaga sikap di tempat umum atau merasa tidak nyaman kalau melakukan sesuatu yang dianggap gak pantas, itu ternyata punya dampak besar terhadap kondisi sosial secara keseluruhan. Makanya gak heran kalau orang luar kadang melihat Indonesia itu lebih tertib dalam hal tertentu. Meskipun kita sendiri sering merasa masih banyak kekurangan. Ini jadi pengingat juga buat kita, guys, bahwa nilai-nilai yang kita anggap biasa ternyata punya keunikan tersendiri di mata dunia. Jangan sampai kita malah kehilangan itu. Kalau menurut kalian, apakah faktor agama yang paling berpengaruh? Atau justru budaya dan kebiasaan sehari-hari yang lebih menentukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe supaya kita bisa bahas topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.